Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kecelakaan yang melibatkan bus dan truk pengangkut ayam di Tol Cipali menewaskan 2 orang. Serampangan ikuti aplikasi penunjuk jalan, sepeda motor masuk jalan tol Cilenyi, Kabupaten Bandung. ...46 jemaah calon haji khusus asal Jawa Barat dipulangkan. Biro perjalanan yang memberangkatkan ternyata fiktif. Ya, akhir pekan lalu yang bertepatan dengan masa libur sekolah membuat jalan dan objek wisata di Bandung Raya padat. Kemacetan arus kendaraan wisatawan menuju kota Bandung sudah terlihat di Tol Cipularang kilometer 82 Purwakarta sejak hari Sabtu. Ribuan kendaraan antre memadati jalan tol menuju arah Bandung. Mobil wisatawan menuju Bandung kebanyakan berasal dari wilayah Jabodetabek yang tersendat oleh truk angkutan barang dengan laju yang lebih lambat. Kemacetan ini juga berlanjut di kawasan wisata Lembang, Bandung Barat. Ribuan kendaraan dari arah kota Bandung sudah terjebak kemacetan di Jalan Gudang Kahuripan sepanjang 3 km. Antrian kendaraan yang didominasi mobil pribadi dari luar kota hingga bus pariwisata hanya bisa bergerak perlahan. Kepadatan terutama terjadi di jalan yang melalui sejumlah objek wisata di Lembang dan sejumlah jalur alternatif seperti Jalan Kolonel Masturi, Punclut, dan Dago. Antrian panjang juga terjadi di Simpang Panorama dan Simpang Beatrix. Ribuan pengunjung antre untuk masuk ke sejumlah objek wisata di kawasan Lembang. Salah satunya ini ada di objek wisata The Great Asia Afrika. Sejak dibuka pukul 7.30 pagi hari Minggu, pengunjung berkerumun di depan loket penjualan tiket masuk dan terkadang tidak memindai kode untuk aplikasi Peduli Lindungi. Saat ini seluruh objek wisata di Lembang sudah diperbolehkan menampung pengunjung 100% kapasitas seperti sebelum pandemi. Meski sudah ada rambu-rambu yang lengkap, sepeda motor masuk jalan tol masih saja terjadi. Pengendara abai dengan rambu lalu lintas dan lebih mempercayai aplikasi penunjuk jalan di ponsel. Untuk kesekian kalinya, pengendara sepeda motor tertangkap kamera masuk jalan tol. Kali ini seorang perempuan pengendara motor masuk jalan tol Cilenyi, Kabupaten Bandung, mengarah ke pintu tol Buah Batu dengan kecepatan tinggi. Menurut pengelola jalan tol Padalenyi, pengendara tersebut tidak tahu telah masuk ke dalam jalan tol karena mengikuti aplikasi penunjuk arah di ponsel miliknya. Pengelola jalan tol telah menelusuri identitas motor dan pengendara untuk ditilang. Tahun ini saja sudah 4 kali kejadian sepeda motor masuk jalan tol Padalenyi. Kita beralih ke informasi lainnya, seekor ular kobra Jawa ditemukan karyawan kantin kantor Bapeda Kabupaten Cianjur di dapur. Ular dievakuasi oleh petugas Dinas Pemadam Kebakaran. Karyawan kantin kantor Bapeda Kabupaten Cianjur dikagetkan dengan masuknya seekor ular kobra Jawa sepanjang 1 meter ke dapur kantin. Petugas pemadam kebakaran yang datang menangkapnya lalu membawa ke kantor Dinas Pemadam Kebakaran. Belakangan, temuan ular kobra dan sanca yang masuk pemukiman warga kerap terjadi. Dalam seminggu terakhir, ada 10 ekor ular kobra dan sanca yang ditangkap. Diduga ular masuk ke pemukiman akibat habitatnya telah rusak. Berbagai upaya dilakukan untuk menjaga kesehatan sapi kurban agar tidak terpapar virus PMK. Penjualan sapi kurban pun mulai meningkat. Untuk mencegah sapi kurban yang akan dijual tertular penyakit mulut dan kuku, peternakan sapi di Sukaluyu, Kabupaten Cianjur ini menerapkan cara unik. Pembeli memilih sapi kurban yang akan dibeli di pos jaga yang terletak di luar kandang melalui layar televisi yang terhubung dengan kamera di dalam kandang sapi. Selain itu, pembeli juga dapat terhubung melalui hubungan video secara daring.
Dengan cara ini penjualan naik, meski harga seekor sapi mencapai 15 hingga 17 juta rupiah. Pesanan sapi kurban pun meluas bahkan dari wilayah Bandung dan Jabodetabek. Dari tahun yang lalu kita ada peningkatan ya, alhamdulillah ada sekian 40% lah kurang lebih. Lain lagi di kota Depok, salah satu penjual hewan kurban di Jalan Akses UI Kelapa II memberikan garansi penggantian dengan hewan kurban yang sehat bila terjangkit penyakit mulut dan kuku. Seluruh sapi kurban yang dijual juga telah divaksinasi dan memiliki surat keterangan kesehatan hewan. 2 jam ini sudah laku hampir 12 ekor sapi-sapi besar kita. Jadi karena kita di sini komitmen kita untuk memberi garansi apabila isi sapi ini terdampak PMK ya atau suspek begitu ya, itu kita akan ganti dengan bobot yang sama gitu. Karena stok kami ini cukup banyak. Penjual juga secara rutin memeriksa sapi kurban yang akan dijual dan menjaga kebersihan kandang dengan menyemprotkan cairan disinfektan mencegah penularan virus PMK. Para peternak sapi untuk hewan kurban di Desa Margamukti, Kecamatan Sumedang Utara, Kabupaten Sumedang merasakan penurunan penjualan menjelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah tahun ini. Penurunan akibat merebaknya wabah PMK dan kewajiban sapi kurban memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Penjualan untuk sapi-sapi yang ini kurban memang agak jarang orang sekarang itu untuk datang ke kelompok. Dulunya tuh sebelum 1 bulan sebelum hari H itu udah banyak pasti yang datang. Kalau sekarang masih sepi ya. Masih sepi sekarang. Pedagang hewan kurban di wilayah Tasikmalaya tahun ini lebih selektif memilih hewan kurban untuk dijual. Mereka saat ini cenderung memilih hewan kurban dari peternakan lokal dibanding mendatangkan dari luar daerah. Langkah ini untuk memastikan hewan kurban tidak terjangkit penyakit mulut dan kuku. Ini sapi yang dari Salopa, Pak. Oh, berarti lokal, sapi lokal ya? Lokal. Oh, sapi lokal. Udah lama di penggemukan di daerah Salopa. Oh gitu ya. Yang dari Jawa belum datang ya Pak ya? Nggak bisa? Kita malah nggak mau. Nggak mau ya? Oh, justru dari akang yang nggak mau? Ya, dari saya nggak mau karena kita punya langganan tetap ya. Tiap tahun takutnya ngecewain, takut ada apa-apa. Pemerintah Kabupaten Subang terus melaksanakan vaksinasi PMK kepada sapi yang masih sehat. Sudah ada 5.500 dosis vaksin PMK yang diterima. Data Dinas Peternakan di Kabupaten Subang, saat ini ada 800 ekor sapi yang positif PMK, 9 ekor mati dan 35 ekor dipotong paksa. Tim Liputan melaporkan. Harga komoditas sayuran jelang Idul Adha masih tinggi. Serangan hama dan cuaca buruk menyebabkan petani gagal panen. Pasar Atas Baru, Kota Cimahi, Senin pagi lebih sepi ketimbang biasanya. Padahal kurang dari sepekan menjelang perayaan Idul Adha. Pedagang sayuran dan daging mengaku daya beli masyarakat menurun. Ini tercermin pada berkurangnya jumlah pembelian sayuran dan daging oleh konsumen. Yang beli menurun enggak, Kang? Menurut enggak lah biasanya. Artinya dikurangi yang belinya mungkin ya? Mungkin kalau biasanya kan belinya sekilo jadi seperempat. Gitu. Kalau belinya biasanya Dikurangi lah ya? seperempat jadi seon gitu ya. Orang-orang kan biasanya kan seperempat 10.000. Sekarang seon 10.000. Pasokan belum stabil. Terus sekarang kan menjelang Idul Adha, kemungkinan pasokan itu bertahan karena kosong. Terus pengalihan sekarang bukan di pasar yang ramai sekarang untuk acara kurban, Pak. Menurut itu daya belinya gitu maksudnya. Karena yang mungkin efeknya itu sekarang kan daya ekonomi, Pak. Jelang Idul Adha, harga komoditas sayuran mulai dari cabai hingga bawang merah di Kabupaten Kuningan masih mahal. Cabai rawit merah masih Rp120.000 per kilogram. Bawang merah bahkan naik mencapai Rp70.000 per kilogram. Kenaikan ini tidak lepas dari gagal panen petani dan baru akan dimulainya musim tanam baru hingga pasokan berkurang. Sekarang nih hari ini tadi belanja 50, besok 55. Itu kenapa sih Bu naiknya harga bawang? Ya, pasokannya udah habis, nggak ada. Kurang. Nggak ada. Nah, kurang. Jadi ya kalau misalnya intinya mah gagal panen. Gagal panen juga diakui oleh petani cabai di Ciamis. Tanaman cabai mereka diserang busuk batang, busuk buah, hingga serangan hama patek. Akibatnya hasil panen cabai anjlok hingga separuhnya.
petani urung merugi tertolong tingginya harga jual cabai merah yang mencapai Rp75.000 per kilogram. Pohon semuanya nggak ada yang mentok, berbuah semuanya juga. Tapi itu kendalanya menurunnya, jadi udah jadi buah hancur gitu. Jadi yang nyisa teh cuman ya di bawah 50%. Jadi sekarang meskipun harganya melambung tinggi, Bapak hanya ini ya, impas aja harganya. Ya, cuman lah nggak apalah gitu ya istilahnya. Cuma nggak rugi aja ya? Nggak rugi lah istilahnya, nggak rugi doang gitu. Sebagian petani cabai lainnya bahkan mengalami hasil panen yang lebih buruk. Dari biasanya 2 ton cabai per hektar, akibat serangan hama hasil panen hanya mencapai setengah ton saja. Tim Liputan melaporkan. Ini kalau di 46 calon haji asal Indonesia yang dipulangkan karena tidak memiliki visa resmi ternyata menggunakan jasa perjalanan PT Al-Fatih Indonesia yang beralamat di Lembang, Bandung Barat. Namun saat akan ditelusuri, alamat travel ini merupakan sebuah hotel. 46 jemaah calon haji asal Indonesia gagal melaksanakan ibadah haji furoda atau tanpa antrean. Mereka dipulangkan karena menggunakan visa furoda tidak resmi dari negara Malaysia dan Singapura. Itu berdasarkan berita yang kami terima, itu menggunakan mujamalah atau furoda dari Malaysia dan Singapura. Bukan dari Indonesia, itu pertama. Nah, kemudian bagi WNI yang mendapatkan undangan haji melalui visa mujamalah atau furoda itu, maka harus melalui PIHK yang resmi. Untuk mengikuti program haji khusus furoda ini, diperkirakan jemaah calon haji mengeluarkan biaya tidak sedikit, mencapai 200 hingga 300 juta rupiah per orang. Mereka berangkat melalui PT Al-Fatih Indonesia yang beralamat di Jalan Kayu Ambon, Lembang, Bandung Barat. Namun saat alamat biro perjalanan tersebut disambangi Senin pagi, ternyata adalah sebuah hostel. Pemilik hostel pun kaget. Pokoknya saya di sini itu 2017. 2017? Iya. Akang tahu nggak nih namanya dicatut untuk pelayanan haji? Saya baru tahu tadi dikasih tahu. Dikasih tahu. Ya? Sebagai RT dirugikan juga ya. Kasihan yang punya hotel ini. Baru tahu kabar juga dari tadi. Camat Lembang yang dikonfirmasi mengakui ada 3 orang warga Kecamatan Lembang yang termasuk dalam 46 jemaah calon haji yang dideportasi dari Arab Saudi tersebut. Informasi yang saya peroleh memang ada beberapa, tapi memang tidak banyak. Banyaknya dari Kota Bandung. Dari Lembang sendiri ada 3 orang yang diinformasikan ke kami, tapi itu kami belum melakukan pengecekan apakah benar atau tidaknya. Yang jelas ada atas nama identitas warga Kecamatan Lembang. Kanwil Kementerian Agama Provinsi Jawa Barat juga memastikan Biro Perjalanan PT Al-Fatih Indonesia tidak terdaftar sebagai penyelenggara ibadah haji khusus dan belum ada jemaah korban Biro Perjalanan tersebut yang melapor ke kantor Kemenak. Dan setelah kami cek, itu diselenggarakan oleh PT Al-Fatih Indonesia dan itu tidak terdaftar sebagai PIHK di Kementerian Agama. Saat ini hanya ada 25 biro perjalanan yang terdaftar resmi sebagai penyelenggara ibadah haji khusus atau PIHK dan 282 penyelenggara umroh yang terdaftar di kantor Kementerian Agama Jawa Barat. Muhammad Abbas dan Muhammad Rizal melaporkan dari Bandung Barat dan Kota Bandung. Ya, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Dana Paramita mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.